Tanah suci. Jantung berdegup kencang setiap kata itu terucap. لبيك لا شريك لك. Ini perjalanan menggapai rindu yang tak pernah menguap. Melayani tamu Allah adalah bagian utama dari tugas para petugas haji di ibadah haji pada tahun ini. Dan itu kita mulai dari sini. Setelah mendapatkan briefing, kami bergerak menuju bandara. Pesawat Saudi Airlines telah menanti kedatangan kami. Perjalanan 9 jam. Menuju Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarikala labbaik. Pagi mulai merekah ketika kami tiba di Masjidil Haram. Tubuh bergetar kala kaki ini menginjakkan diri di pelataran tempat impian. Memandangi gagahnya Tower Zam-Zam seolah berperan sebagai pelindung Ka'bah. Tak habis kupandangi sekeliling sambil bertanya, bagaimana aku bisa ada di sini? Nafas mendadak sesak. Kulangkahkan kaki mengelilingi Ka'bah yang gagah, bagai terhipnotis merasakan keagungannya. Para jamaah berebut berharap restu. Tak jarang mereka lupa diri. Tapi siapa yang tak bahagia diterima di rumah Sang Pencipta? Usai berkeliling 7 kali sambil memanjatkan doa terbaik, saya melanjutkan ibadah dengan melakukan sa'i. Berjalan di antara Safa dan Marwah. Ini bukan sekedar ritual semata. Bagiku ini mengingatkan perjuangan ibunda di rumah ketika membesarkan putra-putrinya. Siti Hajar yang tak kenal lelah mencari air untuk putra tercinta, Ismail. Inilah analogi kisah para ibu di bumi yang memberikan segenap jiwanya untuk kehidupan anak-anak negeri. Sebuah pengingat kepada siapa kita harus bersimpuh di akhir hari. Usai berjalan sejauh 10 km, sampailah kami ke tahap akhir, yakni tahallul. Memotong sebagian rambut sebagai simbol kebebasan dari segala yang membebani. Melaksanakan umrah wajib membutuhkan tak sekedar kekuatan hati, namun juga kekuatan fisik. Jamaah haji terutama yang sudah lanjut usia harus pandai-pandai mengukur kemampuan. Mereka harus pandai memilih waktu yang pas, entah itu di pagi hari atau bahkan di sore dan malam hari. Selain itu, jamaah bisa menggunakan sejumlah kendaraan yang bisa dimanfaatkan ketika tawaf dan sa'i. Pada kesempatan berbeda, saya sempat merasakan enaknya menggunakan skuter ketika sa'i. Terletak di lantai 2, saya membayar 115 real atau sekitar 500.000 rupiah
untuk menyewa skuter yang bisa dipakai 2 orang. Harga ini hanya untuk ritual sa'i saja. Bila digunakan untuk tawaf, maka harganya menjadi 230 rial atau senilai dengan 1 juta rupiah. Oke, sekarang kita coba tawafnya dengan jalan kaki. Sekarang kita coba sa'inya dengan menggunakan skuter. Salah satu fasilitas yang diberikan kepada para jamaah digunakan untuk memudahkan dalam menyelesaikan ibadah tawaf maupun sa'i. Tentu saja waktu perjalanan jadi lebih pendek. Tapi tetap loh, kami tidak boleh balapan. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Masjidil Haram, kini bersiap untuk ke Arafah. Pagi ini kami dikejutkan dengan kedatangan sejumlah jamaah di kantor daerah kerja Mekah. Rupanya mereka tertinggal dari rombongan besar dan sempat menginap beberapa hari di Bir Ali, tempat mengambil mikot di antara Madinah dan Mekah. Karena mereka belum menyelesaikan umrah wajib, maka saya dan teman-teman lain diberi tugas untuk menemani mereka beribadah. Kebetulan karena sudah lanjut usia, tentu tak mudah untuk menyelesaikan ritual tawaf dan sa'i sendirian. Apalagi saat itu hari sudah menjelang siang. Alhamdulillah secara perlahan mereka mampu menyelesaikan semua ritual dengan baik. Usai mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di bawah terik matahari, Pak Sohib dan kawan-kawan tak kuasa menahan haru ketika memanjatkan doa. Seolah tak percaya bisa berada di Baitullah usai menunggu 12 tahun. Setelah istirahat sejenak, mereka pun menyelesaikan ibadah sa'i. Kali ini, mereka lebih percaya diri dan menyelesaikan ritual hingga tuntas. Kemudian salah satu kebesarannya kan, di sana kan panasnya luar biasa, tapi dingin lantainya. Betul. Karena sudah ikhlas, apapun yang terjadi, terserah yang mengatur. Foto dulu. Ternyata ada kisah lain dari keharuan mereka berjumpa rumah suci. Pak Dani yang terlihat tenang ternyata sangat merindu sang istri. Dia telah berpisah dari belahan jiwanya selama beberapa hari. Kabarnya, istri tercinta jatuh sakit memikirkan Pak Dani. Sesekali ia tak bisa menyembunyikan keringan cahaya di sudut matanya. Dan pertemuan indah itu pun terjadi. Pak Dani dan istri berpeluk erat melepas rindu. Bu Dani pun langsung sembuh melihat suaminya datang dalam kondisi sehat. Pagi yang berbeda, seorang ibu nampak memeluk erat putranya. Keduanya lalu bergegas. Musa sang putra tak kuasa untuk bertemu bapaknya yang sedang beristirahat. Ketiganya berkumpul kembali usai setahun terpisah. Bagi Husna, sang ibunda, pertemuan dengan Musa selalu dinantikan. Pasalnya sejak kecil ia sudah harus sering berpisah dengan anaknya yang merantau untuk bersekolah. Termasuk ketika Musa sempat terjebak dalam konflik horizontal ketika bersekolah di Sudan. Mekah akhirnya menjadi titik pertemuan manis bagi Musa dan kedua orang tuanya. Untuk dekat dengan Al-Quran. Awalnya siap berpisah itu sebenarnya nggak siap, cuman dekat jiwanya dengan Al-Quran. Waktu usia 13 tuh tiap malam nangis sebenarnya, tapi di depan anak dikuatkan. Kalau target tertentu sih paling pengen haji sih terdekatnya. Ya. Sama ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin sekolah bareng-bareng dengan orang tua. Insya Allah. Mekah sekali lagi mempertontonkan keajaibannya. Kisah Mbah Ismaiyah tak kalah mengharukan.
Nenek berusia 75 tahun ini harus melewati jalan berliku untuk bisa datang ke Tanah Suci. Beliau berjualan ketan sambal sejak tahun 90-an setelah suaminya meninggal dunia. Usai belasan tahun menabung di dalam tas tuanya di rumah, Mbak Ismaiyah memberanikan diri untuk mendaftar haji di tahun 2016. Setelah menunggu 8 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundangnya ke Tanah Suci. Jenengan rasanya pertama kali lihat Ka'bah gimana, Bu? Senang sekali, ya gimana, tapi dulu ingin tahu Ka'bah gimana Ka'bah itu. Kemarin waktu apa ini? Tawaf ke situ tuh saya nangis lihat itu. Iya. Itu saya gimana ya? Senang. Gak menyangka bisa sih. Iya, gak menyangka saya bisa. Matahari terik menerangi Arafah. Para jemaah sibuk menyiapkan diri menjelang waktu wukuf. Saya sendiri memilih untuk mengunjungi Jabal Rahmah, sebuah gunung yang disebut sebagai titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka terpisah selama 200 tahun. Di tempat ini pula, Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah terakhirnya. Khutbah yang menegaskan bahwa manusia di seluruh dunia setara, tidak ada yang lebih tinggi. Para jemaah, terutama yang maktabnya lebih dekat, menghabiskan waktu wukuf di sini. Sementara sebagian besar jemaah lainnya memilih mendengarkan ceramah wukuf di dalam tenda-tenda yang telah disediakan. Yang dengar kita menyebut namanya, hati kita mendapatkan ketentraman. Setelah menyelesaikan ritual di Arafah, jamaah akan melakukan lempar jumroh di Jamarot. Sebagian ada yang menginap di Musdalifah. Namun tahun ini diterapkan metode yang langsung ke Mina, yakni metode murur. Suasana di Jamarot cukup padat. Lemparan hari pertama yang dikenal dengan lempar jumroh Aqobah sangatlah krusial. Seluruh jamaah berbondong-bondong melakukan lemparan di bagian bawah Jamarot. Setelah lemparan jumroh Aqobah, maka jemaah termasuk saya melakukan tahalul awal. Moment of truth. Saya mencukur habis rambut saya untuk pertama kali dalam hidup. Selama di
masuk Gua Hira ini bisa lama nih sejam lebih nih, dan ternyata memang jalannya sulit sekali. Dapat nikmat bisa sampai ke Gua Hira, alhamdulillah keluarga kita dari Maluku, Masya Allah, Serang bagian timur yang begitu jauh. Atas rezeki dan nikmat Allah kita hari ini bisa sampai di Gua Hira, di mana tempat yang Twister kecil menemaniku ke kota Madinah, seakan menegaskan bahwa bebanku akan dihisap di tanah suci. Masjid Quba berdiri indah di selatan Masjid Nabawi. Bangunan yang terlihat sederhana, tapi warna putih bagaikan menghipnotis semua orang yang melihatnya. Inilah masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika pertama kali sampai di kota Madinah. Didirikan pada tahun 622 Masehi, Masjid Quba sempat mengalami sejumlah renovasi hingga memiliki daya tampung mencapai 30.000 orang. Interiornya sangat sederhana dan syahdu. Jamaah yang hadir sangat menikmati momen-momen ketika mendirikan sholat di sini. Konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah masjid bukanlah sekedar tempat beribadah. Saya suka masjid ini. Jadi ketika Rasulullah membangun masjid ini, konsepnya adalah bukan cuma sekedar tempat orang datang dan sembahyang atau ibadah, tapi juga menjadikan masjid ini menjadi tempat pembelajaran, tempat belajar, tempat bersosialisasi, tempat berkumpul, tempat membicarakan hal-hal yang baik, begitu ya. Jadi selalu ramai, dan saya sangat suka kalau misalkan ada anak-anak yang kemudian ikut datang dan kemudian bermain di sekitar sini, gitu ya. Ini menjadi pusat dari kegiatan sosial masyarakat. Ini yang menarik dari konsep di Masjid Quba dan kemudian menjadi konsep di hampir semua masjid di dunia, bahwa bukan cuma sekedar tempat untuk beribadah, tapi juga tempat untuk meningkatkan nilai-nilai sosial di antara manusia, di antara masyarakat. Berikutnya saya juga sempat mengunjungi lokasi Perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin melawan kaum Quraisy yang terjadi di sekitar tahun 624 Masehi. Saat itu, sekitar 313 pasukan muslim ditantang oleh 1.000 prajurit Quraisy. Di antara gunung-gunung batu di wilayah Badar terdapat satu gunung pasir yang terkenal dengan Jabal Malaikat. Kaum muslimin percaya bahwa disinilah ribuan malaikat diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi dan membantu Rasulullah untuk memenangkan perang. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran dan surat Al-Anfal. Jabal Malaikat, sebuah fenomena yang sangat luar biasa, karena ini merupakan pasir di antara batu yang mengelilinginya. Malaikat membantu pasukan muslim yang dipimpin Rasulullah pada saat perang Badar. Karena jumlah pasukan kehadiran malaikat dan melakukan bantu menjadi masjid akhirnya. Akhirnya, inilah puncaknya, Masjid Nabawi, tempat Rasulullah beristirahat di keabadiannya. Semua terasa tenang. Kami bersabar untuk bisa masuk ke Raudhah, menyapa Rasulullah, memanjatkan doa untuknya. Karena banyaknya yang ingin ke Raudhah, kami harus mengantri setelah terlebih dahulu mendapatkan tasreh atau izin. Kami sempat sholat maghrib dulu sebelum masuk ke makam Rasulullah. Sebuah pertemuan yang mengguncang jiwa.
Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah. Saya sebenarnya tidak begitu yakin bisa sampai ke dalam, apalagi sampai ke mihrab Nabi. Tapi ternyata saya ditarik oleh salah seorang pemotong ya, penjaga itu, untuk sholat di depan persis mihrab Nabi. Lalu saya diminta berfoto bersama beliau sambil menyampaikan salam untuk pimpinan kita di Indonesia. Ya. Tanah suci, waktu tak bisa menghapus rasa rindu abadi ini.